Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Fat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak Ibu, kita hari ini akan belajar IPA. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak Ibu, pembahasan kita hari ini yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan 3 konsep energi dan sumber-sumber energi. Yang kedua, perubahan energi yang terjadi di alam dan dalam tubuh. Yang ketiga, menjelaskan konsep fotosintesis dan menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasilnya. Perhatikan di dalam gambar berikut, yaitu terjadinya proses transformasi energi. Ini sumber dari energi, yaitu matahari, kemudian ada tumbuhan, karbon dioksida, selanjutnya ada O2 atau oksigen, dan prosesnya namanya fotosintesis. Nah, kita bicara energi. Perhatikan bagan berikut. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Sedangkan energi terdiri dari energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan energi gerak. Contoh dari perubahan energi anakku, diantaranya energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik. Energi listrik menjadi energi kimia, yaitu pada proses fotosintesis. Anak Ibu, kita fokus pada perubahan energi. Untuk hal-hal yang lain menyangkut energi, nanti ada pembahasan di materi lainnya. Selanjutnya, transformasi energi oleh klorofil. Kita kenal dulu klorofil. Adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis, yaitu proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau karbohidrat. Selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Perhatikan transformasi energi. Dalam sel terjadi sebagai berikut. Yang pertama, pada makhluk heterotrof, makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Jadi energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Yang berikutnya, energi ini akan mengalami transformasi, mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau energi gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Proses metabolisme di dalam sel melibatkan sejumlah besar katalis biologik yang disebut enzim dan berlangsung melalui
respirasi atau katabolisme, dan sintesis atau anabolisme. Nah, sekarang seperti berikut prosesnya pada transformasi energi, yaitu fotosintesis. Merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk autotrof lainnya. Membutuhkan apa? Cahaya, air, dan karbon dioksida. Reaksi kimianya yaitu 6CO2 bereaksi dengan 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat ditambah 6 molekul oksigen. Di mana terjadinya fotosintesis? Yaitu pada kloroplas yang terdapat pada jaringan palisade. Nah, kloroplas itu sendiri diantaranya terdiri dari 2 lapis membran, bagian dalam disebut membran, bagian yang tebal disebut tilakoid. Nah, sekarang ada lagi yang namanya stroma, adalah cairan yang mengelilingi tilakoid. Ini gambaran dari kloroplas anakku. Ya, berikutnya, fotosintesis merupakan proses kimiawi. Terjadi dalam 2 fase, yaitu reaksi terang, reaksi yang memerlukan cahaya, dan reaksi gelap, reaksi yang disebut tahap sintesis dari proses fotosintesis, tidak memerlukan cahaya matahari langsung. Reaksi terang membutuhkan cahaya, ini gambarannya ada matahari. Kemudian reaksi gelap, yaitu reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Anak-anakku, bisa kita rangkum atau simpulkan tentang perubahan-perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, energi mekanik menjadi energi panas. Yang berikutnya, energi mekanik menjadi energi bunyi. Energi kimia menjadi energi listrik. Dan tadi, energi apa anakku? Ya, energi listrik menjadi energi cahaya dan kalor. Selanjutnya, fotosintesis. Di mana fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat gizi seperti karbohidrat diciptakan oleh tanaman, terutama daun tanaman yang mengandung klorofil. Fotosintesis adalah penyusunan zat organik gula dari zat anorganik CO2 dan H2O dengan pertolongan energi cahaya matahari. Faktor yang berikutnya adalah selain cahaya matahari, air, garam mineral, yaitu pada klorofil, dan karbon dioksida dari udara yang diubah menjadi zat makanan. Fotosintesis dilakukan oleh kloroplas. Kemudian reaksinya ada 2 macam, reaksi terang dan reaksi gelap. Demikian anak-anak Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini kalian bisa memahami dengan baik. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian silakan buka YouTube. Dan tugas kalian sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Di sana ada LKPD yang bisa kalian print bagi yang memiliki printer. Kalau tidak ada, kalian bisa salin, kemudian diisi. Setelah itu, kalian foto dan kirim kembali di Google Classroom. Demikian anak-anak Ibu, semoga kalian sukses dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi